Halo Sobat Cuan, ingin berinvestasi di berbagai instrumen investasi sekaligus tapi dengan dana yang terbatas? Ada nih, instrumen mirip-mirip es campur alias jenis isinya banyak, yaitu reksadana campuran. Lalu apa sih reksadana campuran? Kita akan bahas lengkap ya dalam reksadana campuran, seenak es campur atau tidak? Ini kita ketahui dulu seluk-beluknya di slide yang pertama. Ya, reksadana campuran adalah produk investasi yang tepat jika Anda memiliki portofolio saham, obligasi, dan instrumen pasar uang dengan dana yang terbatas. Namun melihat dari kinerja secara tahunan, reksadana campuran ini tampaknya belum bisa mengungguli reksadana seperti reksadana saham gitu ya. Sesuai dengan namanya, reksadana campuran adalah reksadana yang berinvestasi minimum 79% dari total portofolio. Ini di campuran instrumen pasar uang atau pendapatan tetap atau saham. Intinya bobot masing-masing instrumen keuangan itu nggak boleh melebihi 79% dari total portofolio seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, reksadana ini memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk berpindah dari satu instrumen ke instrumen lainnya dan sesuai dengan kondisi pasar guna mengoptimalkan potensi hasil investasi. Ya, kalau misalnya kondisi pasar saham lagi kurang baik, maka reksadana ini berpindah dari saham dan mengoptimalkan porsi investasinya ke obligasi atau instrumen pasar uang. Lalu ada nggak sih jenis-jenis reksadana campuran? Yes, jenisnya tentu banyak. Kita ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, ini yang pertama ada reksadana campuran konservatif. Kalau kita lihat reksadana campuran ini lebih banyak mengalokasikan investasinya ke pasar instrumen dengan pasar uang dan instrumen pendapatan tetap dibandingkan saham. Lalu berikutnya reksadana campuran moderat. Nih kalau kita lihat, nah reksadana campuran ini mengalokasikan investasinya relatif seimbang di instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap serta saham. Dan yang terakhir kalau kita lihat ada reksadana campuran agresif. Reksadana campuran agresif ini lebih banyak mengalokasikan investasinya ke instrumen saham dibandingkan instrumen pasar uang dan pendapatan tetap. Nah, bagi investor pemula perlu diketahui, ini reksadana campuran memiliki resiko yang relatif lebih tinggi sebenarnya dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Akan tetapi dari sisi potensi hasil investasi, reksadana campuran juga lebih tinggi dari reksadana pendapatan tetap. Melihat juga dari jenis-jenisnya, pemirsa, reksadana campuran cocok untuk investor yang memiliki profil risiko moderat agresif untuk tujuan jangka menengah sampai panjang lebih dari 3 tahun minimum. Tapi ya Sobat Cuan, seperti halnya berinvestasi di instrumen investasi lainnya, investasi reksadana campuran juga memiliki risiko. Tentu saja ada keuntungannya juga. Ya, apa saja? Kita ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat, kita bahas kekurangannya terlebih dahulu ya. Ini untuk reksadana campuran, risiko penurunan nilai unitnya penyertaannya antara lain karena turunnya harga efek portofolio, uang prestasi dari penerbit surat berharga, serta force major. Ada risiko ekonomi dan politik, lalu kalau kita lihat risiko likuiditas, risiko perubahan peraturan, dan risiko pembubaran dan likuidasi. Berikutnya kalau kita lihat kelebihannya, ini kalau kita lihat dari kelebihan reksadana campuran, ada investasi terdiversifikasi, lalu kita lihat imbal hasil lebih tinggi, relatif lebih aman, dapat dicairkan kapan saja, dan modal minim. Ini kalau kita ketahui modalnya cuma bisa mulai dari Rp10.000 saja. Iya pemirsa, kalau kita lihat begitu ya, hal yang perlu diingat soal instrumen ini, memang reksadana campuran ini merupakan produk pasar modal, bukan produk perbankan. Ini jadi tidak dijamin ya oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Namun meski demikian, pengelolaan reksadana campuran di Indonesia ini tentunya diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan.